Kaum egois, sukanya demo berjilid-jilid. Giliran kita komen berjilid-jilid, lah kok kalap. Ditulis oleh Jemima Mulyandari dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mari kita simak pengertian kata egois atau egoisme. Egoisme berasal dari bahasa Yunani yakni ego yang berarti diri atau saya, dan isme yang digunakan untuk menunjukkan filsafat. Jadi egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tak peduli dengan penderitaan orang lain. Sampai di sini saya rasa sudah sangat jelas jika egois adalah sikap yang sangat mengerikan, terutama jika terjadi dalam kehidupan bersama banyak orang dengan segala perbedaan yang ada. Di mana ada orang egois, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat yang berpotensi membawa pada pertikaian, perpecahan, bahkan kehancuran. Jika satu orang egois bisa membawa dampak separah itu, sekarang mari kita bayangkan jika yang egois ada banyak orang. Keutuhan bangsa dan negara yang jadi taruhannya. Dan faktanya, kaum egois memang nyata ada di negara kita. Tragisnya, kaum egois di Indonesia ini menyeret nama Tuhan dan agama saat melancarkan aksi keegoisannya. Kaum egois ini tega menyerang dengan brutal seorang anak bangsa yang sedang gigih bekerja untuk kemajuan tanah airnya dengan politik sara yang hitam menjijikan. Kaum egois ini juga sampai hati membunuh saudara sebangsanya sendiri yang sedang mati-matian menjaga uang rakyat dengan pekikan kalimat takbir yang seharusnya diucapkan dengan sakral untuk memuji nama Tuhan. Tujuan mereka cuma satu, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri dan golongannya, seperti definisi egoisme yang sudah saya tuliskan di atas. Itulah kenapa mereka memang sangat cocok menyandang gelar sebagai kaum egois. Mereka menempatkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Selama melancarkan aksi egoisnya, kaum ini memakai cara demo berjilid-jilid yang mereka lakukan mulai 14 Oktober 2016 sampai 21 Februari 2020 barusan. Entah sudah berapa banyak dan akan sampai kapan aksi demo ini mereka lakukan dengan penuh percaya diri tak tahu malu. Sampai muncul istilah aksi 1410, 411, 212, 112, 212 jilid 2, 313, 55 sampai 21 Februari 2020 barusan. Ngaku-ngaku aksi bela Islam segala, padahal yang menistakan Islam justru sikap mereka sendiri yang sudah nyata-nyata egois dan mengerikan. Akibat tak mampu mengendalikan yang namanya kebencian dan dendam kesumat pada Ahok alias BTP. Tuhan dan agama yang mengajarkan umatnya untuk menghilangkan kebencian dan dendam justru tak dihiraukan oleh kaum yang menyatakan dirinya sebagai pembela Tuhan dan agama ini. Ngakak kan jadinya, orang-orang tak tahu diri memang. Lucunya, saat mereka mengumbar kekalapan mereka yang hobi demo berjilid-jilid tiada akhir, kita woles-woles saja melihat tingkah mereka yang sebetulnya bikin enek saking menjijikannya. Tapi kita juga tak sampai bereaksi yang bagaimana menanggapinya. Ahok juga ikhlas-ikhlas saja dizolimi sampai masuk penjara segala. Gusti Rasari, itulah prinsip Ahok dan kita semua saat menyaksikan aksi demo berjilid-jilid ini digelar di tanah air. Ahok memang tumbang. Anies berhasil jadi gubernur DKI dengan cara menjijikan dari hasil politik hitam menjual ayat dan maya. Anehnya, saat Anies terbukti tidak bisa bekerja sebaik Ahok, lalu komen berjilid-jilid mengomentari kebodohan Anies bermunculan, baik di medsos maupun dunia nyata dalam bentuk spanduk dan tulisan-tulisan lainnya. Kaum egois yang hobi demo berjilid-jilid ini malah ngamuk marah-marah tak terima. Ngamuk dan marah-marahnya nggak nyambung pula. Komen berjilid-jilid dari orang-orang yang merindukan kinerja Ahok yang sudah terbukti cepat tanggap dan langsung menyelesaikan satu masalah ke akar permasalahannya, bukannya ditanggapi dengan komen balasan berisi data dan fakta oleh mereka. Kaum penikmat nasi bungkus aksi demo ini malah membalas dengan komen-komen caci maki syarat muatan sara. Gak heran sih sebetulnya, keahlian mereka sejak dulu kan memang cuma itu. Mereka memang hobi menyerang orang lain memakai isu sara, bawa-bawa Tuhan dan surga segala. Luar biasa sekali kelakuannya. Luar biasa minusnya. Silakan cek sendiri di medsos, ada banyak sekali buktinya.
Egois sekali kan jadinya saat mereka bebas melakukan aksi demo berjilid-jilid tanpa ada gangguan dari siapapun termasuk dari pendukung Ahok itu sendiri. Giliran masyarakat komen berjilid-jilid mengomentari keberhasilan Gubernur DKI menghancurkan DKI, mereka juga yang kalap, ngamuk, mencak-mencak tak terima. Apa-apaan coba? Dan yang terbaru adalah keegoisan memalukan plus menjijikan yang dipertontonkan oleh anggota DPD Republik Indonesia, Fahira Idris, yang sejak dulu memang sangat memuja Anies Baswedan. Memuja buta tepatnya. Demi Anies, Fahira rela mempermalukan dirinya sendiri dengan pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten. Kebencian Fahira pada Jokowi membuat Fahira mengucapkan pernyataan sebagai berikut. Menjadi presiden di negara demokrasi seperti Indonesia ini berat karena telinganya harus tebal. Ini sudah jadi konsekuensi logis. Presiden di negara demokratis harus punya kelebihan di atas rata-rata rakyat biasa. Salah satunya tahan banting terhadap segala macam kritik bahkan hujatan. Kalau tidak kuat, jadi rakyat biasa saja, jangan jadi presiden. Kata Fahira yang saat itu bereaksi keras atas dimasukkannya kembali pasal penghinaan presiden, yaitu pasal 263 ayat 1 draft RKUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Hal ini dianggap berpotensi mencederai demokrasi, disalahgunakan sebagai alat represif, hingga disebut sebagai era pembungkaman jilid 2. Fix ya, Fahira sama sekali tidak mempermasalahkan penghinaan demi penghinaan, bahkan penghinaan keji di luar batas kesopanan dan perkemanusiaan yang ditujukan bertubi-tubi pada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Juga pada keluarga Jokowi mulai dari ibunda, istri, anak, menantu bahkan cucu Jokowi. Fahira sama sekali tak peduli dengan itu. Fahira malah nantang jika tak kuat dikritik dan dihujat, ya jangan jadi presiden. Lucunya, saat Anies dikritik dan dihujat, Fahira langsung beda reaksinya. Fahira tak terima sampai lapor-lapor polisi segala. Pilih kasih kan jadinya? Nyata sudah jika neraca timbangan Fahira Idris tidak adil alias berat sebelah. Fahira juga pernah memberikan pernyataannya terkait Ahok yang saat itu menjadi gubernur DKI. Boleh-boleh saja sih agak gila, asal di jalan yang waras. Saya gak rela Jakarta dipimpin seorang yang agak gila di jalan yang gila, kata Fahira. Dasarnya neraca timbangan emak kadrun bin Codot ini memang sudah rusak. Fahira yang jelas-jelas melihat kegilaan Anies menghancurkan Jakarta tetap saja memuja Anies dengan neraca timbangannya yang berat sebelah itu. Fahira yang dulu ngakunya tak ingin melihat demokrasi diciderai, dibungkam dan disalahgunakan sebagai alat represif ini sekarang justru menjadi pelaku yang menciderai dan membungkam demokrasi itu sendiri. Dengan modal neraca timbangannya yang rusak berat sebelah itu, Fahira menuliskan kalimat pembungkaman dan pencideraan terhadap demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sedang dilakukan orang-orang yang tidak puas terhadap kinerja Anies selaku gubernur perusak DKI. Instruksi kepada seluruh anggota Bang Japar #FI @BangJapar_FI. Bila menemukan spanduk seperti ini, mohon agar difoto. Data lokasinya, copot, lapor, dan serahkan pada saya. Nanti kita bakar bersama. CK. Serahkan pada saya atau Fahira katanya. Kita bakar bersama katanya. Hebatkan pemerkosaan yang Fahira lakukan terhadap demokrasi di negara kita. Tulisan di atas memang sudah dihapus oleh Fahira dan diganti dengan tulisan lain yang dianggap lebih halus dari tulisan sebelumnya. Padahal intinya ya sama saja, pemerkosaan terhadap demokrasi yang dilakukan orang-orang yang tak sejalan dengan Fahira. Para pembaca Seaword bisa langsung mengecek di akun Twitter Fahira Idris. Akhirnya terbukti dengan sendirinya betapa egoisnya kaum pemuja Anies Baswedan. Saat ada yang tak sejalan dengan kepentingan mereka langsung demo berjilid-jilid demi meraih tampuk kekuasaan tertinggi di DKI. Giliran sekarang mereka sudah berkuasa dan melihat orang-orang yang tak sejalan dengan mereka komen berjilid-jilid, lah kok marah, menciderai, membungkam bahkan memperkosa demokrasi. Sebagai penutup, saya tak jemu-jemu menuliskan kalimat ini kembali. Satu-satunya orang yang bisa menistakan agama adalah pengikut dari agama itu sendiri, bukan orang lain. Dengan segala atribut keagamaan yang melekat dalam diri Fahira Idris, tapi kelakuannya sangat jauh dari keadilan dan kekonsistenan yang diajarkan agama yang dianutnya. Kita sudah bisa menarik kesimpulan tentang sosok perempuan egois yang satu ini.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.